Jadi kadang-kadang mahasiswa nggak tahu ini lagi disuruh atau dosennya lagi ngomong biasa. Which is di kampus itu sangat menonjol. Kenapa? Karena seringkali pikiran kita, karena saya itu nginjek di mana-mana ya, nginjek di SD iya, ngajar di kampus iya, ngajar anak-anak SMP SMA iya. Jadi ketika di kampus ada pikiran seolah-olah ya kan dia harus ngerti gitu, kan kontennya lebih penting. Nah, hal-hal ini seringkali tidak membuat kita jadi menyadari perlunya mampu mengkomunikasikan ilmu kita dengan bahasa yang bisa ditangkap oleh mahasiswa. Ya. Language is used as a tools to enhance all levels of two-way communication and to understand and mediate our work. Anak-anak memerlukan bahasa itu supaya connect sama kita, which sometimes ketika bahasanya nggak kena, ya nggak connect gitu. Sering kan mahasiswa yang masih nanya, udah mau selesai dia baru nanya sama temennya, kita tadi suruh apaan sih? Pernah punya pengalaman itu? Kayaknya hampir setiap ngajar ada itu ya, mahasiswa yang tiba-tiba nanya, nah that's siapa sih di sini yang harus mengevaluasi sebenarnya? Kita kan ya harusnya. Hanya saja ketika di kampus dengan konteks yang mendominasi adalah ilmu atau knowledge yang kita sampaikan, seringkali itu terlupakan. Enggak lupa, tapi terlupakan. Research menunjukkan untuk penguasaan bahasa, it takes 1 or 2 years for bilingual learners to develop fluency in social and conversational English. 2 tahun itu buat melancarkan berkomunikasi sosial saja. Nah, menandakan apa ini? Menandakan bahwa jika di dalam komunikasi sosial saja tidak mampu, bagaimana kemudian naik pada academics? Because language should have a social function duluan. Jadi kalau kita belum menguasai untuk social function, apakah itu pasif, aktif dan sebagainya, kemudian untuk menguasai keilmuan dalam bahasa itu menjadi banyak kesulitan. Ya. It takes minimum of 7 years to acquire fluency in subject or curriculum related English. 7 years actually. Karena apa? Ini research banyak dilihatnya di Kanada, di mana di sana penggunaan English and French. Ya, dari anak-anak yang komunitasnya berbahasa Perancis, mereka inginnya bisa menggunakan dalam bahasa Inggris. Jadi research semacam ini banyak dilakukan di Kanada terutama. Nah, dan mereka menemukan more or less is 5 to 7 years, ada lagi yang menunjukkan juga 5 years, untuk bisa sampai ke akademik. Berarti apa? Anak-anak, dosen harus penguasaan berbahasa sampai ke sana. Memang dibutuhkan waktu yang lama. Namun tentu saja hal ini adalah ketika kita memang ingin fully in English dengan bisa dipahami dan seterusnya. Seperti dengan bahasa Inggris yang kira-kira saya miliki, dengan ayat sekitar 7,5, dengan saya nggak tahu, saya belum pernah ikut IBT TOEFL. Kira-kira kalau saya menguasai ilmu lain, maka saya akan mudah sekali. Tapi kalau saya nggak menguasai ilmunya, meskipun bahasa Inggris bagus, secara akademik bagus, ya saya tidak punya kemampuan untuk menjelaskan dalam bahasa Inggris karena bukan ilmu saya. Ya. Nah, kalau kita mau mendefinisikan CLIL itu bukan sekedar ngajar dalam bahasa Inggris sebenarnya. Ya. CLIL is a dual focus. Dual focus educational approach in which an additional language is used for learning and teaching of both content and language. Tujuan utama diperkenalkannya CLIL di Eropa adalah adanya keinginan untuk membuat siswa atau mahasiswa menguasai ilmu yang sedang dipelajari, tetapi sekaligus dia belajar
bahasa asing atau dalam hal ini bahasa Inggris. Ya. Jadi ada dua tujuannya, targetnya. Tujuan utamanya adalah mengajarkan kontennya, tetapi pada saat yang sama unsur kebahasaan juga dipelajari oleh siswa atau mahasiswa, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi misalnya kita sedang mengajarkan tentang one part of computer science, for example, then ada aktivitas di dalam pelajaran tersebut yang menyangkut kebahasaan. Misalnya, oke, saat ini saya pengen mahasiswa bisa presentasi mengenai prosedur bagaimana penggunaan atau aplikasi software atau alat tertentu misalnya. Maka di situ saya juga akan mengenalkan first, second, and then. Itu ada unsur-unsur di sana. Karena kita tidak hanya fokus bahasanya dia ngomong bahasa Inggris, tetapi ada poin-poin kebahasaan yang pastinya harus dimasukkan. Oleh sebab itu, ketika berbicara CLIL is a work of team. CLIL cannot be just done by individual teachers if there is no big plan yang melibatkan berbagai pihak. Nah, dalam hal ini BINUS punya Language Center. Language Center tempat konsultansi untuk unsur-unsur kebahasaan yang akan dipakai oleh para dosen yang mengajar bidang lain dalam bahasa Inggris. Jadi nggak bisa CLIL itu memang dianggap berhasil itu yang sekarang memberhasilkan Spanyol dengan riset yang dilakukan selama 12 tahun waktu itu mengenai CLIL ini dari tahun 90 sampai 2012 kalau tidak salah. Nah, itu membuktikan bahwa ternyata memang ada hasilnya. Para anak-anak yang akademiknya bagus, bahasa Inggrisnya bagus karena penerapan CLIL yang benar. Ya. Itulah sebabnya Malaysia yang pernah mendeklarasikan pembelajaran Math and Science in English terpaksa memberhentikannya pada tahun 2010 karena ternyata ada kegagalan di konteks daerah-daerah tertentu di mana siswa menguasai bahasanya enggak, isinya juga enggak. Karena dalam hal ini perencanaan di awal kurang matang sehingga banyak sekolah-sekolah yang tidak berhasil, terutama di pinggir-pinggir kota ya. Kalau di Malaysia di Kuala Lumpur banyak yang berhasil. Makanya mereka reorganize untuk pembelajaran Math and Science in English di tingkat sekolah dari SD sampai SMA. Apalagi Indonesia yang waktu itu mencanangkan RSBI, ya, sekolah bertaraf internasional, pernah dengar ya? Itu kan juga inginnya guru-guru yang guru bahasa Inggrisnya aja tidak semua bisa berbahasa Inggris dengan baik, tiba-tiba ujuk-ujuk guru IPA, guru matematikanya disuruh pakai bahasa Inggris. Dan saya termasuk yang protes dan jadi saksi ahli di MK untuk memberhentikan program tersebut karena emang tidak fair ya, karena sekolah negeri. Anyway, in this case, ketika kita menerapkan CLIL, sudah banyak keberhasilan yang ditunjukkan dengan ketika diterapkan dengan cara yang benar. Beberapa tahun dari tahun 2006 sampai 2012 penelitian di Asia, di 9 negara Asia Timur, Korea, Cina, Indonesia, Malaysia dan seterusnya, menunjukkan bahwa banyak kegagalan dalam penerapan pembelajaran dalam bahasa Inggris karena it's only about teaching in English. Karena menggunakan bukan CLIL tapi teaching in English, mengajar dalam bahasa Inggris. Maka jebakannya adalah
dosen atau guru monolog dalam bahasa Inggris kepada mahasiswanya, pakai bahasa Inggris. Kemudian nantinya siswanya cari sumber dalam bahasa Indonesia, tadi ngomongin apa sih. Nah, di situ ternyata research menunjukkan kegagalannya dari situ, ya. Jadi dari konten nggak gitu berhasil, dari bahasa apalagi, ya. Maka ketika disuruh presentasi ya I understand you understand aja. Padahal kalau di dunia nyata kan nggak bisa I understand you understand, apalagi di tingkat university. Orang berharap lulusan universitas ketika dia maju mau pakai bahasa Inggris, mereka tidak berharap mendengarkan I understand you understand. They expect more compared to if they are only lulusan SMK misalnya. Calon pekerja lulusan SMK, dia mencoba menggunakan bahasa Inggris, I understand you understand, fine, mengerti apa dunia industri, memahami karena dia di level itu. Tapi kalau lulusan perguruan tinggi dan dinyatakan dia berani menggunakan bahasa Inggris, maka yang diharapkan bukan I understand you understand. You see what I mean? And that's why when BINUS is thinking of applying CLIL, then the collaboration between Language Center and other faculties will be very, very essential. Sangat penting untuk dilakukan. Kebetulan saya terpilih sebagai anggota Dewan Pendidikan bersama Pak Rektor BINUS, dan hanya kami berdua yang dari latar belakang pendidikan. Jadi nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi saya dari sesi ini. Kalau kita berbicara CLIL, maka kita harus melihat empat faktor penting ini. Yang pertama, trends. What experience is there for CLIL type profession in BINUS University? Apa kira-kira yang sudah dimulai dalam rangka mengklilkan kelas-kelas di BINUS ini? Apakah sudah dimulai dengan dosen mengajar dalam bahasa Inggris kah? Nah, ini harus ditelaah. Tidak bisa sembarangan, karena hasilnya tidak dalam waktu yang sangat pendek. Hasilnya ini ketahuannya kan ketika anak-anak harus berjuang di lapangan, di dunia kerja. It's not only when they pass the exam, it's not only about when they graduate and then inaugurated. Tidak itu kan. Perlunya adalah they are going to function in the real society, they are going to function in the real business world, right? And therefore we need to see, dianalisa di awal. Saat ini trennya apa yang terjadi? Saya melihat sudah banyak tanda-tanda berbahasa Inggris. That's one thing. Untuk membuat environment itu, membuat mahasiswa atau siapapun yang ada di dalam kampus ini berpikirnya sudah dua bahasa. Lagi ngobrol sama temennya, terus di situ melihat quote